sayang. Lepasin! Sayang! Panas! Tolong! Tolong! Amin amin ya rabbal alamin. Ini semua karena kamu, tau nggak? Seandainya kamu lebih becus sedikit aja jaga ibu, ini semua nggak akan terjadi, Intan. Kok kakak nyalain aku sih? Kemarin kakak kemana aja pas ibu sakit? Malah keluar sama Mas Yudi. Udah tahu ibu gak suka sama Mas Yudi. Jangan pernah bawa-bawa nama Mas Yudi di sini. Gak ada hubungannya dia. Kak, kakak harusnya sadar. Mas Yudi itu pengaruh buruk buat kakak. Kamu itu cuma iri sama hubungan aku sama Mas Yudi. Stop atuh. Temu ka era ieu teh harapan ieu makam orang tua pamali. Emang dua-duanya kagak ada polonya lu ya. Baru aja nguburin emaknya. Udah berantem aja, bener-bener keliwatan lu pada. Ibu. Ibu. Kenapa sih ibu harus pergi secepat ini? Sekarang udah gak ada yang bisa ngertiin Selvi lagi, Bu. Intan, mendingan sekarang kamu pulang aja dulu ya. Biar nanti aku, Bu Yen sama Bu Ibut nemenin kamu pulang. Mbak, harus sabar ya. Aku tahu rasa kehilangan ibu kayak gimana. Ini kemana ya? Gak datang-datang. Tahu. Waalaikumsalam. Ini kemana sih? Gue kira lu ngikutin kita dari belakang. Tadi aku sama Bu Yen sama Bu Iput. Itu nenangin Selvi sama Intan yang lagi ribut di kuburan. Hah? Mereka lagi ribut? Iya. Kenapa? Aku juga nggak tahu ya apa masalahnya. Ya mungkin aja emang mereka masih bersedih karena orang tuanya meninggal. Mai, aku boleh ngobrol berdua dulu nggak sama Atar? Ya udah. Tar, Gue paham maksud lu. aku dapat vision lagi. Aku lihat jelas banget kalau Selvi panik terus tiba-tiba ketumpahan cairan logam. Aku jadi khawatir banget, Tar. Kamu tahu gak sih kayak lelehan besi yang dibakar? Dipanasin. Iya ya kayak gitu. Aku jadi khawatir banget, aku takut terjadi sesuatu. Gue nggak tahu apa arti vision lo. Tapi kita akan cari tahu maksud dari vision lo itu apa. Sekarang yang bisa kita lakuin itu cuma mantau Selvi. Gue seneng kayak gini. Tapi gue minta tolong sama lo. Apapun yang lo mau lakuin tentang vision lo, lo libatin gue ya. Jangan melakukan semuanya sendirian. Karena gue gak mau kenapa-napa. Kenapa mendadak Atar jadi serius kayak gitu? Sebenarnya gimana ya perasaan Atar sama Aini? Kadang aku merasa Atar terlalu perhatian ke Aini. Tapi masalahnya kenapa sampai sekarang gak ada pergerakan apapun di antara mereka? Atau mungkin aku yang mesti perjelas semuanya. Oke, aku bakal coba ungkapin perasaan aku lagi ke Atar. Dan kali ini aku harap Atar bisa kasih jawaban yang sejelas-jelasnya. Makasih ya Ibu Iput, Ibu Yayen. Udah nemenin aku di sini. Dan maaf,
tadi ngeliat sesuatu hal yang gak enak. Gak kenapa. Ya, lu yang tenang ya. Kayaknya si Selfie masih ke bawah sedih. Sebab emak lu gak ada ya. Atau jangan-jangan si Selfie teh iri atunya sama kamu. Soalnya teh kamu teh punya semuanya anu henteu dimilikin sama si Selfie gitu. Kalau iri, kayaknya enggak deh. Soalnya selama ini dia selalu jadi anak kesayangan ibu. Jadi yang diirin dari aku apa, Bu? Ibu cuma kasih aku ini, toko kecil. Ini juga usaha aku sendiri kok. Bahkan di sisa hidupnya, ibu cuma khawatir Mbak Selfie ditinggal sendiri. Sayang. Mas. Maafin aku ya. Aku baru sampai di luar kota jadi aku nggak bisa ikut gajah pemakaman. Ya udah nggak apa-apa, aku ngerti kok. Makasih ya. Oh iya. Intan mana? Kamu tuh apaan sih nanya-nanya Intan mulu? Kamu begitu aja marah. Soalnya gini, kalau misalkan ada Intan, obrolan kita kan jadi gak bebas. Ya sih, bener. Gitu. Aku sebel sama dia, tadi aku sampai berantem sama dia di kuburan. Oh, pantesan gara-gara itu rupanya. Pacarku jadi bad mood kayak begini. Iya, aku sebel. Makanya kamu do something dong biar aku happy gitu loh, biar aku gak bad mood. Ya. Oh ya, anyway, kamu udah dapet ide belum buat nyanyiin tokonya Intan? Oh, kalau itu tenang dong sayang. Aku udah ketemu dengan supplier baru yang bisa diajak kerjasama untuk usaha baru kita nanti. Nah, kabar bagusnya adalah besok barangnya sampai. Aku happy banget, thank you so much, Mas. Gitu dong. Semangat Thank dong. you. Kamu tuh bener-bener paling bisa aku andalin deh. Iya dong. Kan biar kamu bisa tersenyum. Jadi gak sabar nunggu besok. Intan. Iya, Bu. Kok kamu udah buka toko aja sih? Iya, soalnya kasihan pembeli kalau aku tutup lama-lama. Turut berduka cita ya Tan, yang sabar. Makasih ya, Bu. Ini ibu-ibu mau beli apa? Ibu-ibu, sini lihat. Sekarang aku jual emas dengan harga yang miring. Ini emas asli. Ya asli lah, 100% asli. Lucu kan modelnya bagus kan? Pilih aja, lihat itu bagus-bagus. Berapa harganya? Pokoknya dengan harganya miring. Mbak, sejak kapan jualan emas? Budek ya Bu, apa gimana sih nggak denger ya? Kan tadi dibilang mulai hari ini. Jadi Self, kamu nih beneran ceritanya nih mau buka toko emas? Buka toko nggak mau, kuno kayak zaman dulu. Mendingan aku jualannya gini, tawarnya door to door, transaksinya door to door. Atau nggak kita ketemuan di tempat lain untuk transaksi jual beli emas. Ya kan? Oh, nanya harga ya? Harganya itu miring, murah banget. Lebih murah daripada toko-toko pada umumnya, toko-toko kecil gitu. Kenapa nih bisa murah? Karena kan aku kerjasama sama toko emas yang gede gitu. Jadi ya nggak usah ngambil untung terlalu besar dari kalian. Kalau murah aku mau dong. Iya, aku juga mau. Lumayan loh buat invest. Dipilih. Aduh, bagus Sih, Tan? Mbak, itu yakin gak nipu? Masa harganya lebih murah dari pasaran? anak kecil gak usah ikut campur urusan aku. Ya nggak gitu, Mbak. Masalahnya kalau ada apa-apa nggak ada yang backup. Oh, si paling ngerti bisnis kamu ya. Kamu jangan banyak gaya, kamu dapat toko ini cuma dari ibu. Iya bagus kan? Coba lihat aja nggak apa-apa emasnya. Silakan lihat aja. Bagus-bagus ya. Bagus. Lihat no, si Selfie. Ih, ngapain dah? Iya kan? Iya. Itu juga. Oh itu kayaknya lagi jualan deh kayak adeknya. Lu gimana kalau kita samperin aja langsung? Ayo. Ayo. Iya kan? Ini gelangnya bagus banget. Bagus. Nah, ibu-ibu tenang ya. Ini 100% emas asli. Malah belinya nanti jauh lebih murah daripada beli di toko pada umumnya. Terus kenapa sih Mbak Selfie kok bisa murah? Tenang, halo. Halo. Aku jawab ya.
Jadi gini, aku itu kerjasama sama toko emas gede banget di kota. Jadi setiap penjualannya aku dapat komisi. Jadi nggak perlu lagi tuh potong-potong keuntungan dari kalian, kasihan kalian juga kan. Iya. Belum, menarik pisan atunya. Ibu teh jadi KPKN gitu. Iya, menarik sekali kan buat investasi kan. Ya, ingat loh, harga emas itu selalu naik. Iya, lu jelasinnya solutif banget. Iya, salting banget ya Bu ya. Sama tenang, kalau ibu-ibu nggak punya uang untuk beli emas, jangan sedih. Aku buka sistem pembayaran, nabung ataupun kredit. Oh, itu bedanya apa ya? Jadi gini, kalau nabung itu kayak kalian kumpulin uang ke aku, emasnya masih di aku. Pas uangnya udah kekumpul 70%, aku serahin emasnya. Nah, kalau kredit, kalian ambil dulu emasnya, cicil ke aku pelan-pelan. Enak kan? Enak kan? Nah, mau deh kalau gitu. Cakep banget tuh ya. Cocok buat warkam si Dimari yang pada kurang-kurang duit Begono. Kan saling bantu Bu Yayan. Iya. Yuk, silakan pilih. Langsung aku data yang mau ambil. Ayo, boleh. Lagi promosi juga loh ya ini. Lagi promosi. Happy banget, Mai. Atar. Sorry. Apa sih? Ganggu aja sih orang lagi happy juga. Kenapa lu tiba-tiba senyum-senyum gitu? Gini Tar, jadi tadi aku ketemu sama Mbak Selfie. Dia lagi promosiin jualan emasnya. Dan menurut aku itu emas-emasnya bagus-bagus banget. Tapi karena ya aku belum gajian sih, belum ada duit, belum ada cash. Jadi aku sama beberapa warga lainnya itu ngambil sistem kredit emas. Lu yakin banget begituan? Iya, mana-mana aja kok menurut aku. Lagian yang aku tahu dia, adeknya, ibunya itu kan selama ini amanah. Ya nggak apa-apa, aman-aman aja. Kalian berdua kalau misalnya emang mau, coba deh beli, lumayan tahu. Lumayan kan buat investasi. Tapi kan kalau kredit emas itu kan nggak dianjurkan ya, Mai. Kenapa nggak coba kamu kumpulin dulu uangnya? Kalau udah kumpul semua, baru kamu bayar cash. Tapi setahu aku ya Ay, selama ini kalau misalnya pas transaksi itu emasnya ada, jelas kelihatan nggak ada bunganya pula, ya itu aman-aman aja harusnya ya. Atau gini deh, kalau emang kalian ragu, udah kalian belinya cash aja. Tapi belinya di tempatnya Selfie, soalnya itu murah banget, jauh lebih murah daripada toko emas langsung. Kok bisa ya? Setahu gue itu, harga emas itu kan ikutin pasar dunia. Tapi kok bisa beda ya? Kamu yakin, Mai? Itu bukan emas abal-abal? Yakin banget, orang aku lihat sendiri kok. Kenapa sih kalian tuh nggak percaya aja? Ya udah deh, kalau misalnya nggak percaya nggak apa-apa. Aku aja yang beli di situ. Ih, orang diajakin investasi nggak mau. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Satiri datang, orang terkaya di kampung Mari. Mang kudu kieu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, biar pada berkah. Salam diucap salam. Amin ya Allah. Gua kagak nyangke orang terkaya di kampung Mari ya. Mungkin Ari, mungkin kompak aja anak sama bapak nih berdua ya. Cuman hati doang yang kagak kompak. Apa tuh? Gantengnya. Karena beda. Iya kalau itu udah jelas lah. Ngomongnya udah pada kayak tukang masjid lu. Pusing gue denger. Ih, tapi pan bagaimana juga Yayan berkata yang sejujurnya bukan begono. Kalau gue bilang lu ganteng banget kayak anak lu, dosa besar gua. Udah, gini ajanya kalian teh tahu pan, eta teh si Selfie teh jualan emas gitu. Nah, Iput sama Yeyen teh ngambil alias nyicil gitu supaya nanti pas mudik teh bisa pamer ka tetangga ieu seueur emasna. Bener banget tuh kata Iput. Hitung-hitung, kita buat sekalian invest, begono. Lu Dan, mendingan lu juga invest. Buset Bu Yeyen, ngerti-ngertian investan. Jangan-jangan saya curiga nih Bu Yeyen itu duta emas atau pakar ekonomi. Ya elah Dani, lu kan tahu gua mah kelahiran Betawi asli, boro-boro gua ngerti itu apa namanya duta emas, pakar ekonomi, bahasa pantau.
Gua nih cuman punya pengetahuan dasar doang, prinsip ekonomi emak-emak. Duit yang udah masuk ke dompet emak-emak pantang hilang kalau belum beranak. Iya bener Bu Yeyen, investasi emas tuh bagus banget buat jangka panjang. Nih lu denger. Lu jangan beli emas nyicil. Kagak boleh. Apalagi kredit. Itu sama juga riba. Riba itu jatuhnya dosa. Pak Haji bayarin ya. Biar ngutang-ngutang, biar kita kagak ngutang bagaimana? Permisi. Nggak boleh ya Pak Haji? Iya Mbak, kalau misalkan kita beli emas tapi kredit, kan ada bunganya tuh. Itu kan riba, nggak baik Mbak. Oh gitu ya. Maklumin selfie ya Pak Haji, Fahri. Soalnya ini kali pertama selfie bisnis kayak gini. Jadi masih belum tahu aturan baiknya di agama kita kayak gimana. Boleh bantu selfie untuk tahu aturan sebaiknya bagaimana? Soalnya selfie bener-bener pengen bantu warga juga sih di sini. Aman, ntar anak gue, Fahri yang ngebimbing lo, ya? Iya Mbak, nanti biar saya kirim ketentuan referensinya ya. Mas. Oh, calon adik ipar lagi apa ini? Ngapain sih meluk-meluk gak sopan banget sih? Gitu aja galak banget. Aku kan cuma mau nyapa calon adik ipar. Atau kamu gak suka punya kakak ipar kayak aku? Tapi kalau mau sopan gak kayak gitu caranya, Mas. Ya deh, sorry. Selby masih di luar kan? Kalau kita akan bersihin boleh? Mas, apaan sih, Mas? Hai, Mas. Hai, sayang. Loh, kok kamu di sini ngapain di toko Intan? Aku kan lagi nungguin kamu di sini. Oke. By the way, emas yang aku jual udah laku keras. Tapi tinggal sisa dikit yang modelnya jadul. Wah, bagus itu. Tapi tenang, soal jadul nanti kita upgrade. Oke. Enaknya bisa jual emas. Iya. Banyak gitu ya. Jadi nggak enaknya aku pamer di sini soalnya yang tokonya lagi sepi dari pelanggan ya. Makanya galak, takut. Ini kita buru-buru aja yuk daripada dia keburu ngeganggang. Deh. Misi. Ini di tempatnya, masuk. Wah. Tada. Lihat, gimana hasilnya? Kamu pasti nggak nyangka kan sayang? Kalau perhiasan yang kamu jual itu aslinya dari logam biasa. Wah, keren ya Mas ya. Bener-bener mirip emas asli padahal ini cuma tembaga yang dilapisin emas. Mas Bro, kami kesini sekalian mau pesen yang banyak karena banyak warga yang mau beli. Ya, tapi DP-nya aja dulu, jangan lupa. Oh iya, tentu. Gampang, aman banget. Nih, DP-nya tolong bikin yang bagus, model bagus, biar warga percaya kalau ini emas asli. Cantik banget ya. Akhirnya bisa beli gelang kayak gini. Cantik. Mai, kamu masih ngambek gara-gara masalah tadi? Enggak, siapa yang ngambek? Enggak. Justru ini aku lagi happy banget. Kenapa? Karena aku baru aja beli gelang emas. Cantik banget. Udah gitu beli gelang emasnya nggak perlu repot-repot ke toko emas. Lagi ini aku belinya di Selfie, terus bisa dicicil pula. Jadi aku happy banget karena gaji aku itu bisa aku alihkan ke investasi kayak gini nih, investasi tanpa inflasi. Loh, kamu kredit lagi? Kamu masih belum kapok ya sama kredit kayak gitu?
Kemarin kan baru aja kredit sofa sama handphone. Ini bisa gak sih nggak usah ngomel-ngomel dulu, setidaknya pura-pura happy gitu depan temennya yang lagi happy ini. Tidaknya. Enggak, bukan gitu loh, Mai. Lagian di hari gini tuh jangan so-soan idealis deh, Ay. Bukan so idealis, justru aku tuh ngingetin kamu kalau misalkan kamu mau investasi ke hal-hal yang lebih berguna. Contohnya ya kayak logam mulia. Itu kan ada sertifikatnya. Kalau ini nggak ada, Mai. Ay, sekarang aku tanya, logam mulia mana yang bisa dipakai di tangan kayak gini? Nggak ada. Ay, udah deh, kalau misalnya mau debat kayak gini nggak mau, aku nggak mau dengerin. Ngomong aku ngambek beneran. Oke, misi. Maya. Tuh tinggal atunya gelang ipu teh meni buri cak buri nong kitunya meni hurung herang kieu nya. Beruntung banget nih kita punya tetangga si Selvi itu ya. Jadi kita bisa kredit emas murah sama dia. Bener pisan jadi pengen nambah emas. Udah gitu sedicil. Babang. Ini lagi seru banget nih kayaknya ngumpul-ngumpul warkamsi di sini. Ih, Babang nggak usah sedih. Kita mah udah ampe lupa mengegosip. Kita lagi ada kerjaan baru nih. Koleksi emas-emas. Hitung-hitung sekalian investasi begono Babang. Ya biar kate nyicil Bang. Yang penting kita apa-apa tapi lihat nih. Mas cantik kan? Iya nggak apa-apa, punya perhiasan boleh. Tapi asal niatnya dibenerin dulu ibu-ibu. Jangan sampai niatnya nggak baik. Kalau misalkan niatnya masih belum dibenerin, itu sama aja pamer. Nah, pamer pinter. Jangan sampai cuman gara-gara emas malah ngundang hal-hal yang nggak baik. Dan akhirnya perhiasannya dicuri. Astagfirullahaladzim. Ya udah gitu aja. Nauzubillah min zalik. Nuhun kasepnya kamu teh sudah ngingetin gitu. Sama-sama. Duh, kebiasaan banget sih Mbak Selvi. Kalau pulang ke rumah pasti berantakan. Aku baru sadar, aku belum pernah lihat langsung perhiasan yang dijual Mbak Selvi. Kenapa kayak ada yang aneh ya sama perhiasan ini? Intan, kamu ngapain megang-megang barang orang? Enggak Mbak, ini tadi kebuka aku bantu rapihin. Kamu tahu kan ini barang berharga? Hah? Siapa yang ngajarin kamu buka-buka tas orang? Kalau berharga ya kenapa digeletakin gitu aja Mbak? Harusnya disimpan dong. Cerewet banget nih anak ya. Ih, slim banget sih. Hai. Hai. Astagfirullahaladzim. Ih, ntar apaan sih ngagetin? Ya lagi ngapain bengong-bengong kayak gitu? Enggak, ini loh aku tiba-tiba kepikiran sama vision aku. Vision aku soal Mbak Selvi. Kenapa emang? Gini, kemarin tuh aku udah sempat ngobrol sama Intan. Kita bahas Mbak Selvi sama bisnis barunya dia. Aku tuh ngerasa aneh karena emas yang dia jual itu harganya jauh banget dari harga pasaran. Ya, apa mungkin vision yang aku lihat ini ada kaitannya sama jualannya Mbak Selvi?
Deket-deket mau ngapain sih? Ya nggak apa-apa. Cuman gue seneng sih Ai. Dan gue bangga sama lo. Karena lo tetap peduli sama hal-hal yang kecil. Dan lo nggak berubah. Lo tetap menjadi Aini yang dulu. Itu sangat luar biasa untuk gue. Dan gue siap ngebantuin lo. Pasti. Kenapa aku jadi deg-degan gini ya? Aduh, ini kenapa udaranya tiba-tiba panas sih? Semoga aja Atar nggak sadar kalau pipi aku merah. Setelah semua bisnis aku yang gagal, sekarang ini bisnis emas palsu kita meledak, Mas. Dan kita punya uang banyak. Saya selamat ya buat kerja keras kita. Ya. Untungnya semua warga di sini itu gampang sekali buat kita bodohin. Iya lagi, Mas. Tapi ada sesuatu hal yang ngeganjel di pikiran aku. Apa itu? Gimana kalau hasil dari penjualan emas palsu kita beliin ke emas asli kayak emas batangan gitu loh. Jadi kan kita bisa investasi juga loh, Mas. Oh iya, bener juga tuh sayang. Selain kita investasi emas, terus suatu saat juga kita bisa dapat untung gede. Oh iya, bagus banget itu. Tapi gini sayang, aku punya satu ide lagi nih. Ide apa ya? Aku mau buat promosi ke semua warga namanya program tukar tambah emas. Caranya? Gini. Kita tawarin ke semua warga untuk emas lama mereka ditukar atau di-upgradekan ke emas palsu kita. Nah, selain itu, kita juga akan mendapatkan uang tambahan dari mereka. Gimana menurut kamu, sayang? Aku akan lakuin apapun supaya aku bisa dapat uang yang banyak. Cakep. Apa yang mau kamu lakuin buat dapetin uang banyak, Mbak? Kamu kenapa sih kepo banget jadi orang? Gak usah urusin urusan aku. Gimana aku nggak khawatir sih? Kamu bisnis tuh gagal terus. Kemarin bisnis pakaian gagal, sepatu gagal. Ujung-ujungnya minjem uang aku. Kamu cerewet banget ya, Tania. Aku tanya sama kamu, siapa orang yang mau bisnisnya gagal? Coba jawab. Aku cuma mau Mbak bisnis yang benar, ngambil untung secukupnya. Dan konsisten, jangan gonta-ganti bisnis, Mbak. Pusing aku dengerin kamu, Mas. Pergi lah. Ayo. Apa yang sebenarnya Mbak Selvi lakuin? Aku khawatir bisnisnya malah bikin Mbak Selvi bangkrut atau malah bahayain dirinya. Mau apa, Mai? Sebenarnya aku udah mau ngomongin ini lama sama kamu. Tapi aku belum nemu waktu yang pas aja. Dan sekarang aku mau coba ngomongin ini sama kamu, Tar. Aku suka sama kamu, Tar. Ya, mungkin kamu udah tahu itulah ya. Dari semua usaha aku untuk kodein kamu, dari semua sikap aku ke kamu. Jujur, gue kaget sama apa yang lo ungkapkan. Dan bukannya gue nggak mau menjadi orang yang nggak peka sama lo. Cuman gue ngerti kok. Hanya apa yang lo lakuin ini sekarang menurut gue cukup berani. Jadi jawaban kamu apa, Tar? Sorry, Mai. Selama gue berada di yayasan, gue merhatiin lo juga. Lo salah satu pekerja yang sangat baik.
Dan gue senang ketika lo kerja di yayasan. Dan sebenarnya gue pengen membuat yayasan itu besar bareng-bareng. Dan gue gak mau kehilangan momen itu sama lo. Dan bukan sama lo untuk bisa melanjutkan kebersamaan itu. Siapa tar orang itu? Aini. Kalau Aini yang ngomong, pasti kamu langsung terima dia kan? Tanpa embel-embel pekerja yang baik, orang yang bisa diajak untuk membesarkan yayasan bareng. Pasti gitu kan? Kalau kamu gak jawab berarti iya ya, Tar? Gue gak bisa bilang apa-apa, Mai. Untuk sekarang ini. Kita lihat dulu aja gimana nantinya. Oke. Aku sekarang ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ay. Intan, ini aku bawa makanan buat kamu. Wah, makasih ya, Ay. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari, kamu mau beli aksesoris juga datang ke sini? Oh, enggak. Tadi aku lihat kamu masuk ke sini. Kalau beli kayak belum deh. Mau beliin buat Babe juga nggak cocok. Oh ya, kalian udah saling kenal belum? Intan, ini Fahri. Fahri, Intan. Fahri, Saya Intan. teman kecilnya ini. Ya, gitulah, Ay. Seharian ini belum ada yang beli. Boro-boro beli. Yang lihat-lihat aja nggak ada. Kayaknya mereka udah nggak tertarik sama perak ya. Maunya emas. Sabar ya, Tan. Namanya juga usaha. Pasti ada jalannya kok. Bener Mbak Intan. Yang penting kita udah usaha, insya Allah rezeki kita nggak akan ketukar kok. Intan. Ini kayaknya lucu deh. Mau lihat, Ay? Iya. Model baru loh, Ay. Oh, model baru? Iya. Boleh aku lihat? Boleh dong. Hai. Fahri, Astagfirullah. kok tiba-tiba melamun? Kamu mikirin apa? Enggak, kamu ngomong apa tadi? Ini aku bilang, bagus gagalnya menurut kamu. Bagus. Soalnya kan anak yayasan bentar lagi ada yang ulang tahun. Jadi rencananya aku mau beliin dia kado. Kalau perak kayaknya aman kali ya untuk anak-anak. Cocok kok buat anak-anak.
Kayaknya aku mau deh. Ini ya. Pokoknya kita harus bisa jalanin ide kamu dengan berhasil. Ya. Bu Iput. Aya naon? Bu Iput mau kemana? Sendirian aja? Dari mana? Biasa atuh Iput teh habis nongkrong sareng kawan-kawan wakamsi gitu. Oh gitu. Bu Iput, aku lagi ada promo bagus banget loh. Aya promo naon deui? Jadi Bu Iput bisa tuker perhiasan lama Bu Iput sama perhiasan yang baru, terus nambahnya dikit banget. Meni bagus pisan atuh penawaran kamu teh. Kira-kira bisa teu di-upgrade pakai ieu nya emas yang Iput beli di kamu gitu. Maksudnya teh tuker tambah kitu nya. Sama aja dong, sama-sama palsu. Jangan kayak gitu. Yang ini kan masih baru, masih model bagus. Cari emas yang agak kelam. Ini jadul banget Bu Iput. Harus di-upgrade sama yang lebih bagus lagi. Biar kan nanti dilihat tetangga, keluarga kan seneng. Oh, tenanan atuh. Tapi iya teh, cincin Iput teh dibeliin sama si Ate. Sudah lama banget gitu jadi emas tua tenanan gitu. Nah itu nggak apa-apa Bu Iput. Ah iya itu. Surat-suratnya aya di imah. Iya ini aja. Karena udah jadul. Malu juga sama keluarga nanti kalau bisa pakai emas jadul. Oh gitu, tenanan gitu? Gak apa-apa, nambahnya sudah dikit, terus bisa transfer, bisa cash nih. Tuh pilih, ayo. Tuh. Ayo nih. Kela. Ngomong-ngomong nambah nata berapa? Oh kalau ini mah ya diskon aku kasih 500.000 aja nambahnya. Boleh pilih yang mana aja. 500.000. Kebetulan atuh Ibu teh habis dari ATM-nya anak artos gitu ditransfer suami. Boleh atuh, sok ayo atuh boleh. Nih. Ibu pilih deh mau yang mana. Dipilih. Oh model terbaru itu Bu. Tah hoyong nu ieu. Tambah cantik. Wah bagus banget. Geus atuh. Biasanya surat-suratna di imah Iput. Iya. Oke. Kela, ini artosna. Yo, haneut keneh duitna ge panas keneh. 500.000 aja. Hiji 2 3 4 5. Tah 500.000. Atur nuhunnya, Ibu teh pakainya nanti mau dipamerin sama Yayan dulu. Hatur nuhun atuh. Makasih Bu Iput ya. Iya. Yayan, Iput buka kalung baru. Orang-orang kampung sini tuh kayak bodoh-bodoh banget gitu ya Mas ya. Lihat aja Bu Iput tuh sampai percaya sama aku. Aku yakin ya warga sini bakal percaya semuanya sama omongan aku. Kalau begini caranya, kita bisa cepat kaya sesuai keinginan kamu. Iya benar. Berarti kita harus promosiin bisnis kita habis-habisan biar kita dapat uang banyak. Oh iya. Mau promosi apaan lagi Mbak? Si kepo dateng deh. Aduh, Tan bener deh Tan. Aku tuh malas banget kalau ngobrol sama kamu. Pasti curigaan mulu bawaannya sama aku. Aku nggak salah aja, pasti salah di mata kamu. Ini kan kamu cabut daripada aku bete. Bu Yen, mana Bu Iput kok kagak berduaan datang ke sini? Nah, Panjang umur tuh deh. Tingali. Kalung Iput meniburi cak burineng, kalung anyar kitunya. Lucu kuning, cakep banget. Iya, sesuai buat amu muka lu. Menclang begono. Emang lu tuker di mana? Atau di si Silpi, Yen. Coba atuh Yen teh kalau punya emas-emas lama kitunya bisa ditukar sama Silpi, dapat diskon, terus model-model baru gitu. Halus pokoknya mah. Sok atuh Yen sekalian tah gelang Yen tuker tambah, harus di-upgrade ieu teh. Digeting anyar. Gimana Bu Yayan? Bu Iput aja udah tukar tambah emas duluan, masa kalah sih? Gue nanti dulu deh. Gue masih sayang banget ini sama gelang warisannya gue. Aku sih cuma pengen bilang ya, sekarang itu harga emas lagi rendah banget. Terus aku juga lagi ada promo, kan sayang kalau nanti pas mau beli harganya udah melambung jauh terbang tinggi. Ih, dikata gue ntar aja dulu. Lu jangan maksa dong. Lu tawarin aja dulu yang lain sono, gih. Bukan maksa Bu Yayan, saya cuma mau ingatin sebagai tetangga yang baik. Harga emas lagi rendah. Takutnya nanti pas mau nuker, saya ulang lagi ya. Takutnya pas nuker nanti udah naik.
Hai, Tar. Kok pada diem-dieman? Ini semua gara-gara kamu, Ai. Atar jadi gak mau nerima aku karena dia sukanya sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri? Ya, untung ada Fahri. Bete banget kan kalau lihat Aini sama Atar. Fahri? Halo, ya ampun. Makasih banyak ya kamu itu udah sering-sering mampir ke yayasan, terus ngajarin anak-anak bahasa Arab lagi. Sama-sama. Seneng kok bisa bantu. Ya udah kalau gitu langsung masuk aja nanti ya. Anak-anak udah pada nunggu di dalam. Oh, ya. Oh, tapi kan kamu ada ketemu sama donatur. Itu kalau nggak salah 10 menit lagi loh. Udah buruan sana. Iya, gue lupa. Yaudah deh. Gue cabut dulu ya. Hati-hati. Waalaikumsalam. Pas Selfie males banget deh. Tiap hari rumah aku yang bersihin. Kamarnya pun aku yang bersihin. Kamu ngapain megang-megang barang orang? Enggak mbak, ini tadi kebuka aku bantu rapihin. Kamu tahu kan ini barang berharga? Kalau berharga ya kenapa digeletakin gitu aja mbak? Harusnya disimpen dong. Mbak Selfie nggak jual emas palsu kan? Disimpan di mana sih itu, Mas? Aku harus bawa emas ini ke toko buat mastiin kalau emas ini emang palsu atau enggak. Yaudah Fahri, aku masuk ke dalam bentar ya. Mau bantuin anak-anak. Ya. Fahri. Oh, mau nanya sesuatu sama kamu. Mau nanya apa? Sebenarnya kamu tuh ada perasaan gak sih sama Aini? Perasaan suka. Bukan suka sebagai teman, maksudnya lebih dari itu. Kamu kenapa nanya kayak gitu? Ya nggak apa-apa, cuma mau nanya aja. Lagian kan itu juga bukan pertanyaan yang sulit untuk dijawab kan. Setiap saya berdoa sama Allah, saya makin ditunjukin perasaan kalau saya tuh kagum sama Aini. Tapi di saat yang sama aku juga masih bingung sih sebenarnya antara suka atau cuman sekedar kagum aja sama Aini. Sama aja jawabannya sama kayak Atar, nggak menjawab pertanyaan lo nggak. Ya udah, kamu kalau emang suka sama Aini, yaudah kamu gas aja, jangan sampai telat. Digas, emang pembalap. Mbak Selfie keterlaluan. Bisa-bisanya dia berani jual emas palsu ke warga. Mbak, gak apa-apa. Yuk bangun. Nggak apa-apa Bang Atar. Mau kemana? Mau ke rumah. Yaudah yuk, gue anterin. Nggak apa-apa Bang. Gak apa-apa. Kasih ya Bang. Iya. Ya. Mai, gimana kalau kamu ikutan tukar tambah emas ya? Soalnya kesempatannya lagi bagus banget loh. Pengen sih tapi nanti aja dulu deh. Oke. Iya kalau gitu. Selfie, kebetulan ketemu di mari. Ada apa Bu Yayan? Berubah pikiran ya? Iya, nah, nih gue bawa mas-mas gue nih. Jangan beli perhiasan Mbak Selfie.
Itu palsu. Palsu? Palsu? Maksud lo? Intan, kamu nih apa-apaan sih? Aku diam-diam ngambil perhiasan Mbak. Dan aku udah cek ke toko emas, ini palsu. Intan, aku ini salah apa sama kamu sih? Kamu fitnah kakak kamu sendiri, hah? Kamu selalu bikin masalah yang ujung-ujungnya aku terlihat buruk. Beneran emas lo palsu? Lo mau nipu kita ya? Kagak bisa didiemin nih. Kalau emang emasnya palsu, ini harus dilaporin ke polisi. Tenang dulu, tenang dulu. Gimana kalau kita ke toko perhiasan sekarang? Kita cek sama-sama emas yang kalian beli dari kita. Apakah itu palsu ataukah asli? Jadi gimana? Beneran palsu kan? Sudah kita uji dengan asam nitrat. Kalau bukan emas asli, ia akan bereaksi berubah warna jika terkena asam nitrat. Sedangkan perhiasan ini tidak berubah. Emas ini asli. Gak mungkin. Saya udah pastiin sendiri ini emas palsu. Intan, biasanya Selfie itu suka pakai perhiasan imitasi karena modelnya banyak dan lucu-lucu. Nah, mungkin kamu salah ambil perhiasan dari kakak kamu itu. Karena yang dijual ini adalah emas asli. Gak mungkin, Mas. Aku yakin dan aku udah cek ke toko emas ini emas palsu. Kamu tuh kenapa sih? Kamu sampai tega kayak gini fitnah aku depan orang rame? Iri sama aku? Karena toko kamu sepi, iya. Intan, kagak baik. Lu kan adek empok, masa iri-irian? Apalagi sampai ngefitnah begitu, kagak boleh. Ya Intan, kamu dibikin panik aja deh. Ya halo, nanti sebentar lagi aku sama Selfie ke toko kamu ya. Tolong kamu cek di depan mereka itu emas, bilang asli. Nanti ada komisiku buat kamu. Aman. Nanti saya pakai cairan penguji yang palsu. Jangan lupa komisinya ya, Pak. Oh iya dong, nggak akan lupa itu. Oke? Udah Pan, kelar urusannya. Dites-tes udah, ya. Udah kagak ada curiga-curigaan lagi ya Pan. Kalau gitu, ini Pan asli. Gua upgrade di mari aja boleh? Nih. Boleh, Bu. Iya. Gue upgrade pakai yang ini, amin yang ini boleh? Oh iya, boleh. Cakep kan, Mike? Ya udah, lu urusin nih surat-suratnya. Gue pulang sendiri sebabnya, jadi gue duluan nih. Ya udah, kita juga duluan nih. Oh, lu pulang juga. Yaudah, yuk. Permisi ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Intan itu bisa jadi ancaman yang besar banget buat bisnis kita. Nah, terus kamu mau apa? Intan kan adik kamu. Mau diancam? Dia jadi adik aku juga gak ada gunanya, Mas. Lo nyiapin aja. Yakin kamu? Yakin? Menurut aku ya, justru itu Intan tau yang iri, dengki sama kakaknya sendiri. Sampai ngefitnah kakaknya, ngejatohin usaha kakaknya. Masa iya dibilang emas palsu? Jadi aku mau nyiapin buat buka dulu. Menurut gua, Yudi dan Selfie itu mencurigakan. Cuman mungkin sekarang gue belum dapat clue-nya aja. Karena belum dapat bukti-bukti yang beneran bisa ngebuktiin kalau itu emang emas palsu. Tapi menurut aku Intan gak asal nuduh deh kayaknya. Kayaknya aku harus nemuin Intan, aku harus ngomong.
jangan, udah mau buka. Bahaya buat lo juga. Rosa. Udah disiapin ya? Ya udah. Ya udah yuk. Babe tuh pengennya begitu, Ri. Ya kan? Malam-malam lu jalan-jalan sendirian. Gue nih habis dari toko emas, habis ngecek emasnya Selfie palsu apa kagak begono. Ternyata emasnya asli, Ji. Terus gimana? Terus. Ya terus gue belilah emas di Selfie tuh. Gelang warisan mak gue jual. Gue beli model baru. Cakep kan? Bagus Bu Yeyen. Tapi kita tuh sekarang harus hati-hati. Soalnya sekarang banyak orang yang jual emas tuh palsu. Dan dia udah kerja sama juga sama toko-toko besar. Lu itu kagak boleh sujud. Kita itu harus bertabayun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ucapan kita itu bahaya ntar jatuhnya. Be, maksudnya bukan suuzon. Ini kan cuman bilang dong hati-hati, banyak yang palsu. Waspada gitu, Be. Aduh, gue kagak sempet dengerin perdebatan lu berdua, Gue mau udah terlanjur percaya sama si Selfie. Kagak mungkin lah Selfie jual emas palsu sama gua. Kagak mungkin bagaimana? Ini barusan si Pari ngingetin gua apa tadi kalimat? Sujon. Nah, kan gue ingetin si bukan suzon. Apa? Hati-hati. Hati-hati. Gitu, waspada gitu, Be. Hati-hati, waspada. Nah, sekarang dari si Pari ngingetin si gue ngingetin si lu. Iya. Makasih ya Bang Bro Fahri ya udah diingetin. Tapi aduh, gue mah capek deh kalau dengerin nasihat orang ya. Yang jangan kate dia bisa beliin gelang buat gue. Cuma bisa ngomong doang. Pegel hati gue. Gue dengerin aja. Mama emang suka begitu. Iya, nggak apa-apa. Beliin aja sekali-sekali, Be. Ya. Ngapain Mas kesini? Mbak Selfie nggak ada di rumah. Justru aku kesini. Aku mau nemenin kamu, Intan. Aku pengen kamu sama Selfie itu berdamai. Kalian berdua kan kakak adik. Terus ngapain kalian berdua pakai ribut, terus kamu juga pakai iri sama kakakmu sendiri? Mas, nggak usah ikut campur deh. Aku nggak ada iri sama kakakku sama sekali ya. Aku cuma yakin kalau kalian emang jual emas palsu. Kamu yakin? Mas, nggak usah pegang-pegang saya. Kamu yakin? Mas. Intan! Kamu ini bener-bener jahat ya. Selain kamu udah fitnah aku, sekarang kamu tampar pacar aku. Gak punya hati kamu. Mbak yang gak punya hati. Gak usah playing victim deh Mbak. Aku tahu Mbak kayak gimana. Dia duluan yang macem-macemin aku Mbak. Dia yang kurang ajar atau kamu yang kegatelan iri sama aku? Aku tahu kamu iri sekali sama aku kan. Kamu pengen punya pacar kan Mas Yudi? Aku malu tau gak sih punya adik kayak kamu? Aku lebih belain laki-laki ini dibanding aku adik kamu Mbak. Oh iya jelas. Jelas banget. Aku lebih percaya sama Mas Yudi jauh daripada kamu. Kapan kamu pernah anggap aku kakak? Kapan? Mbak mau kemana? Apa sih? Mbak, pergi nggak nyelesain masalah. Dengar ya, mau aku kemanapun bukan urusan kamu. Jangan belaga seakan-akan kamu jadi adik paling sayang sama aku. Gak butuh tau gak? Mbak, aku cuma mau kamu tobat. Tobat? Gak usah sok suci kamu. Ya. Nih. Ambil tuh uang. Mulai sekarang belajar gak usah iri sama aku, Intan. Dengar ya Intan, selama ini aku udah berusaha nggak sakit hati. Aku tahan sakit hati aku sama kamu. Tapi yang kali ini aku udah ngerasa kamu udah kelewatan sama aku. Kamu jahat.
Mbak Selvi tadi marah terus nangis ya? Aneh. Astagfirullahaladzim. Begitu amat kelakuan empok sama adek berantem mulu. Ih, apa begitu kali ya anak kalau ditinggal mati sama orang tuanya nih ya. Miris bener dah. Intan, Ini aku udah denger semuanya. Kamu pasti gak asal nuduh Mbak Selvi kayak gitu. Aku percaya kalau itu bukan kamu. iya, Ai. Aku yakin emang yang dilakuin Mbak Selvi itu salah. Pokoknya kamu tenang aja. Aku pasti bakal bantu kamu. Tapi apapun hasilnya nanti, kamu gak boleh ragu. Oh iya, Ai. Aku harus duluan dulu ya. Aku udah janjian sama Mbak Selvi. Kamu hati-hati ya. Ya. Mbak Selvinya mana, Mas? Intan? Oh, Selvi ada. Iya, di mana? Aku mau ketemu sama dia. Mas, mau ngapain, Mas? Kamu tenang aja dulu, tenang. Jangan deket-deket, Mas. Tenang. Jangan buru-buru gitu dong. Mas, jangan lihat atau saya Kita teriak. masih punya banyak waktu. Mas, lepasin saya. Senang. Lepasin saya atau saya teriak. Mas, lepasin saya. Lepasin saya, Mas. Tolong! Intan. Kamu tenang dulu. Intan, tenang dulu. Selvi gak akan tahu. Mbak! Intan! Mbak! Tolong, Mbak. Kamu kurang ajar ya godain Mas Yudi. Mbak! Kamu tuh adik macam apa sih yang dibangun kayak gini sangkut jahat toh. Intan. Intan! Intan, kamu Intan! Intan! Sayang. Intan biar aku yang urus. Ya, kamu mending pulang dulu sekarang. Ya. Tenang ya. Intan. Mbak, Ya, kamu kok pulang sendirian? Intan mana, Mbak? Intan nggak tahu di mana. Bukannya Intan bilang mau ketemu sama kamu ya? Enggak, aku nggak ada ketemu Intan. Sorry, aku masuk duluan ya. Mbak, tunggu dulu, Mbak Selvi. Aneh banget. Tapi kayaknya Intan bilang mau ketemu sama Mbak Selvi. Halo sayang. Intan, sudah aku buang di tempat yang jauh. Jadi, kamu sekarang tenang. Kalaupun ada orang yang menemukan Intan, pasti dikira Intan jatuh terus meninggal. Ya. Ya sudah, aku sekarang pulang dulu. Mbak Selvi. Mbak Selvi.
Tapi kenapa belakangan ini aku mimpin Intan terus ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tar. Aku tiap hari udah berusaha untuk nelfon Intan. Cuman gak ada jawaban. Terus aku udah coba ngecek ke tokonya Intan pun Intan gak ada. Aku ngerasanya aneh banget deh. Jadi gini, lu tenang dulu. Mungkin dia lagi gak bisa angkat telepon aja. Ada apa, Ai? Tiba-tiba mendadak Intan hilang. Ditelepon gak bisa. Aku cek ke tokonya juga gak ada. Ya udah gini, sekarang lu tenang dulu, Ai, ya. Mungkin memang ada alasan lain kenapa dia nggak bisa angkat telepon. Atau mungkin ya emang dia lagi berantem sama Selfie. Karena yang kita tahu kan mereka emang sering berantem kan. Mungkin aja dia emang lagi butuh waktu untuk sendiri. Jadi menurut aku ya udah biarin aja nggak sih? Tapi hilangnya itu tuh mendadak banget. Kayaknya aku mau ngecek ke tokonya lagi deh. Assalamualaikum. Ai. Tar. Kenapa, Mai? Dengan sikap kamu kayak gini tuh bikin aku cemburu, Tar. Kamu udah tahu gimana perasaan aku ke kamu. Bisa nggak setidaknya di depan aku, itu kamu jaga perasaan aku, Tar. Sekarang lagi nggak ngomongin masalah perasaan lu. Ini lagi keadaan genting. Gue lebih peduli sama masalah ini. Udah. Peduli yang kamu maksud, itu beda, Tar. Aku tahu. Dan aku juga tahu kok di mata kamu Aini itu berharga. Spesial. Atau bahkan lebih dari itu. Buset dah, lu timbang belanja sayur aja penampilan lu menclang bener. Bagaimana kabar lu sama Intan? Udah baik-baik aja sih Bu Yayan. Sekarang Intan lagi di luar kota lagi nenangin diri. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu kan cakep Medan. Kalau anak-anaknya pada rukun, orang tuanya seneng di alam kubur ngeliatnya. Iya, pasti. Iya Pak Haji. Eleh. Selfie, eta teh kamu teh meuni gaya pisan kalung sama gelangna padahal kemarin teh pan teu nganggo etanya. Oh iya bener, ini emas tua jadi lebih mahal. Biasanya orang beli ini untuk investasi, kalau misalnya suatu hari butuh uang lebih besar lagi. Wah, meuni keren atunya emas teh bisa investasi juga. Ulu ibu teh jadi kepengen gitu gimana nya jadi kepikiran eta we nya. Mau gadain sertifikat rumah mertua gitu biar bisa kebeli eta emas yang kamu pakai teh. Bagus itu, bagus banget Mbak Iput. Soalnya kan harga emas akan naik terus, jadi nggak akan ada ruginya. Saya juga deh pakai uang tabungan nikah saya buat investasi emas. Lagian kalau dipikir-pikir saya kan nikah mungkin nggak dalam waktu dekat ini nih. Jadi daripada disimpan terus nanti akhirnya kepake kagak jelas, mending diinvestasiin aja langsung ya. Dani, lu denger kata gue. Lelakin tuh pakai emas itu haram. Hukumnya Dan. Tahu Pak Haji, dari SD udah diajarin Pak Haji, ngerti? Ini saya beli emas buat diinvestasiin doang, kagak dipakai. Wow, aku happy banget nih Mas. Kamu happy, aku juga happy sayang. Aku tuh selalu sama kamu. Kamu itu pinter banget jualannya. Sampai-sampai semua warga di sini percaya sama kamu dan mau beli emas sama kamu buat investasi mereka. Iya dong Mas. Jadi untuk bisnis seperti ini aku tuh mesti pintar ngomong biar apa? Biar warga-warga percaya sama omongan aku. Jadi mereka pada beli sama emas kita. Iya, untungnya sekarang gak ada lagi yang menghalangi kamu ya. Karena Intan sudah tidak ada. Tapi aku sebenarnya ada kepikiran tentang Intan sih Mas. Bahkan aku sering banget mimpi buruk tentang dia. Aku ngerasa kayak dia ngantuin aku terus. Sayang, kamu tenang aja. Kamu harus percaya sama aku. Intan sudah aku singkirkan jauh-jauh. Dan aku jamin, gak ada satu orang pun yang tahu. Aku harus bisa kesampingkan perasaan pribadi aku. Ada hal yang lebih urgent sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Ada kabar tentang Intan? Nggak ada kabar sama sekali. Kita nggak tahu dia kemana.
Cuman aku tuh ngerasa aneh banget tiba-tiba mendadak dia hilang. Rasanya ada yang nggak beres sih. Mai, kamu masih pakai gelang dari Mbak Selfie kan? Iya ya masih. Ini Aku boleh pinjem nggak? Aku mau ngecek, aku mau pastiin ke tempat emas langganan aku. kalau dicek kan dulu udah pernah dicek sama Yudi. Aku mau pastiin sekali lagi. Soalnya Mas Yudi itu kan bawa kamu ke tempat emas langganannya dia. Nah, aku mau coba di toko lain. Yaudah nih kalau emang kamu masih penasaran. Aku pinjam sebentar ya. Aku mau ngecek. Kamu di sini aja teman Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue tau lo masih kesel sama gue. Tapi ya udahlah, Mai. Ini lagi bukan saatnya. Ini ada kasus yang harus diselesaikan. Siapa? Kamu kenapa? Gimana? Sakit. Lagian, kamu ngapain bawa guji segala? Mas, maaf banget mas. Tadi aku pikir ada apa gitu, ternyata nggak ada apa-apa, cuman kucing. Aku perasaannya nggak enak banget, aku rasa kayak Intan ikutin aku terus gitu loh. Sayang, kan aku udah bilang sama kamu, kalau itu cuma perasaan kamu aja. Lagian kan Intan udah mati, jadi nggak usah dipikirin lagi lah, ya. Nah, ini mana ya? Udah jam segini loh, masih belum pulang juga. Udah mau maghrib. Ini udah gede, dia bisa jaga diri sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lu dari mana sih? Ay, lama banget. Apa sih, kenapa kamu tuh panik banget sih? Lagian aku pergi itu nggak cuma ke satu toko, aku perginya ke toko lain juga. Tahu tuh, katanya harus mengesampingkan perasaan pribadi. Terus gimana hasilnya? Dan ternyata benar dugaan aku. Kalau ternyata emas ini palsu. Apa? Emas ini palsu. Dan pastinya emas yang lain juga palsu. Oke, sekarang kalau gitu kita ke rumahnya Mbak Selfie sekarang. Ya. Kalian bertiga mau kemana kok? Pada kenceng-kenceng banget mukanya. Kita mau ke rumahnya Mbak Selfie. Mas Selfie? Arek naon? Ini habis ngecek gelang aku ke toko emas. Gelang yang Maya pakai dan kalian pakai itu semuanya palsu. Kalian semua dibohongin. Kok bisa begitu? Ay, itu beneran, Ay? Iya, itu benar. Dan aku udah cek ke beberapa toko emas. Dan mereka bilang kalau itu bukan gelang asli. Bukan emas asli juga. Iya. Aku ada rekamannya kok. Wah, rugi dong gue. Kalau kayak gini ceritanya kagak bisa kita biarin. Kita datangin aja rumahnya. Ayo. Datengin. Ayo. Selfie keluar! Selfie keluar! Lu keluar gak? Kita semua udah tahu kalau emas yang lu jual tuh palsu. Mas, mereka bisa tahu ya mas gimana ini sekarang mas. Mending sekarang kita kabur aja, ya. Kamu siapin barang-barang berharga sekarang, termasuk emas sama uang. Kumpulin semua kita di belakang.
si Selvi teh kabur atunya. Yaudah kalau gitu kita terobos masuk ke dalam aja ya. Ya udah, ayo. Cepat kabur Sen. Kejar. Ayo, cepet. Kok kamu malah jatuh sih? Kok pakai nanya lagi, tolongin dong. Bang. Cepet. Aduh, kalau aku bawa Selvi bisa-bisa dia ngeribetin gara-gara nggak bisa jalan. Mas, ayo tolongin aku, Mas. Aku duluan ya. Mas, jangan. Apa aku ambil aja ya DP aku di supplier? Jangan main hakim sendiri. Orang kayak gini jangan dibelain Pak Haji. Udah tapi tenang, jangan dipukulin dulu. Jangan. Kita bawa aja ke kantor polisi. Iya, ayo. Bang, ampun Bang. Selvi ada di mana? Aku nggak tahu, Bang. Kalau Intan di mana? Intan. Intan sudah meninggal, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya belum meninggal. Intan? Kok bisa-bisanya si Yudi bilang lu meninggal? Mas Yudi emang nyelakain saya. Bahkan saya hampir... Astagfirullahaladzim. Dan aku dibuang ke sungai karena Mas Yudi udah ngira aku meninggal. Mayat? Beneran mayat? Tapi untungnya ada warga yang nyelamatin aku. Dan ngurus aku sampai sehat. Astagfirullahaladzim. Ternyata masih hidup. Aku harus segera bawa ke klinik. Sebenarnya aku mau mengungkap kejahatan Mas Yudi. Tapi karena warga udah bergerak, aku akhirnya cuma lihat dari jauh. Alhamdulillah kamu masih hidup, Tan. Lo pasti tahu kan? Selvi kabur kemana? Ngaku lo. Gua ajar lo. Sebelum kita ajar di sini, cepet ngaku lo. Iya. Aja bareng aku. Dia sudah kabur, Bang. Cari supplier barang itu, Bang. Oke, kalau gitu kita ke sana. Ya, Bang. Tolong balikin DP nggak pernah saya kasih. Cepetan. Gak bisa dong. Lagi pula, barang lagi saya proses kok ini. Cepetan balikin, urgent banget. Ini warganya ikutin aku, cepetan. Tuh, kamu bilang warga. Iya. Kamu gak bocorin usaha saya ini kan ke warga-warga? Nah, saya janji gak bakal kasih tau. Mana cepetan uangnya, makin cepetan. Tunggu. Ibu-ibu, sebentar. Ini benar tempatnya? Gak bohong kan lo? Auto aja bohong lo. Cepetan uang saya dulu, cepetan, Mas. Saya gak mau ikut-ikutan Mas Aini. Ini kamu tanggung sendiri, oke? Saya gak mau tahu. Mas, tunggu dulu, Mas. Mas! Tapi dikunci nih. Bagaimana kalau kita dobrak aja? Udah lu diem aja lu, ntar asapnya urat nih. Astagfirullahaladzim. Mas Selvi! Mas Selvi! Sayang, lepasin! Sayang! Panas! Sama sayang. Tolong!
Pak, jangan dipegang, jangan dipegang. Antu tuh ganjarannya orang kalau suka nipu emas tuh. Rasakan cia teh, kena eta ku pola serangan. Awas cia teh. Panas. Selamat tinggal, Selfie. Maafin aku ya, maafin aku. Aku nggak tahu kalau bakalan kayak begini. Masih hidup, Mbak. Nggak mungkin. Kamu udah mati. Selfie nggak senang aku masih hidup. Ini semua karena kamu. Kenapa kamu nggak mati aja? Assalamualaikum. Mbak Selfie, tobat Mbak. Sebelum semuanya terlambat. Mohon ampunan dari Allah, Mbak. Pergi kalian semua, pergi! Lu ikutin kata-kata gue ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mbak, ikutin Pak Haji, Mbak. Ikutin, Mbak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Alfi! Mas Alfi! Mas Alfi! La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pelan. La ilaha illallah. Dibuka, dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana nih mayatnya bisa meleleh begono? Oh, eta malin meleleh deh ya tuh yen lumer. Kumaha atuh bisa dimakamin kalau kayak begini? Saya tahu kakak saya banyak salah sama kalian. Tapi saya mohon banget untuk maafin kakak saya. Bapak, ibu-ibu, saya minta untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk almarhumah ya. Bener bapak-bapak, ibu-ibu. Kita sesama muslim itu nggak baik kalau kita menyimpan dendam. Lebih baik kita doain aja yang baik-baik. Biar semuanya lancar ya. Iya bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelum kita makamkan, sekarang kita doakan untuk bisa melancarkan pemakaman. Kayaknya mau pakai itu aja tuh, pakai vacuum cleaner begono disedot. Lain atuh yen, hari mana? Ku sekop. Ya udah cari sekop aja Dani. Wah, kudu nyari beko eta mah.